Selamat malam dan selamat datang kembali barengan gue Fajri Praja Dan gue Jody Hendrarto. di Apa Benar Ada. Kita buktikan malam ini. Pada malam ini ada DM yang masuk ke Instagram gue dari salah satu followers gue yang tidak mau disebutkan identitasnya Jod. Oke. Oke. Si underscore aja tuh gue kasih clue. Oke, ya si underscore. Jadi ada kejadian yang menurut dia horor banget sih. Oke. Kisah gimana? nyata. Ceritanya Oke. gimana? Begini ceritanya. Kejadian ini terjadi waktu saya masih berumur 10 tahun. Saya ingin menceritakan pengalaman mistis yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Kebetulan saya tinggal di sebuah komplek di daerah Jakarta Utara. Pada tahun itu terjadi banjir yang cukup besar sehingga rumah saya terkena banjir dan harus direnovasi. Tangga lu dong. Tetangga gua nih nyanyi. Iya. Karena gue juga pernah ngalamin banjir-banjir gede Jod. Ketika rumah saya direnovasi, kami mencari rumah untuk mengontrak di daerah yang sama. Agar tidak terlalu sulit untuk mengontrol renovasi yang dilakukan. Singkat cerita, kami mendapatkan rumah kontrakan yang cukup nyaman untuk ditinggali dan jaraknya sangat dekat dengan rumah kami. Oke. Jadi memang ketika rumah dia direnovasi, mungkin sembari dia mengontrol pembangunan rumah, dia ngontrak di sekitar rumah Jo. Budget gede tuh pasti. Budget gede banget Iya, ngontrak iya, renovasi iya. karena istri gue ngalamin Jo. Pas lagi bangun rumah ngontrak juga iya aduh. Iya kan, makanya double gitu. Iya. Nah, terus Beberapa hari pertama kami tidak mengalami hal aneh. Namun setelah 1 minggu mulai terjadi hal-hal yang janggal. Gangguan pertama membuat seisi rumah bingung. Jadi pada suatu malam saya dan abang saya mengganti air galon untuk minum karena sudah habis. Tepatnya sebelum kami akan tidur karena kami berpikir ibu saya dan mbak saya pasti membutuhkan air untuk masak paginya. Jadi saat kami mengganti galon sudah tidak ada orang lain di luar kamar nih. oke. Nah, untuk keesokan harinya, saat saya bangun ingin mengambil air minum, air galonnya sudah habis tanpa ada sisa sedikit pun. Bocor kali, bocor. Kalau nggak dinyalain kerannya nih, lupa nutup. Saya mengecek apakah galon tersebut bocor atau enggak, tapi di sekitar tidak ada tanda-tanda air yang berserakan Wah, di keren ya. lantai. Gue komen langsung ditanggepin loh. Iya. Bocor. Ternyata enggak bocor Jo. Iya. Ayah saya sempat menegur saya, gimana sih kok airnya nggak diganti, udah habis. Saya bingung, karena saya ingat betul kalau sebelum tidur saya mengganti galon bersama kakak saya. Ya. Lalu saya mencoba cek ke belakang dan mengecek apakah galon kosongnya tidak ada. Ternyata galon tersebut ada di belakang. Yang berarti saya memang sudah mengganti galonnya. Lalu saya bertanya kepada mbak dan ibu saya apa mereka menggunakan airnya, dan mereka bilang enggak. Jadi kayak misterius gitu aja Jod. Air tiba-tiba habis dalam waktu semalam. Iya. Terus Nah, saat abang saya bangun, akhirnya kami menjelaskan bahwa air galon itu udah diganti. Kami sekeluarga bingung karena logikanya kalau ada yang minum nggak akan mungkin dalam 1 malam bisa langsung habis dan bersih air galonnya. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Suatu saat ibu saya mengisi bak mandi malam-malam karena paginya kita akan berangkat sekolah, tentunya memerlukan air untuk mandi. Akan tetapi keesokan harinya ibu saya kaget karena bak mandi tersebut kosong dan kering. oke. Benar-benar nggak ada air yang tersisa di lantai kamar mandi. Kami pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kami mengecek apakah baknya bocor, namun setelah dicek menurut tukang tidak ada kebocoran di area bak mandi tersebut. Nambah lagi tuh budget bayar tukang. Nambah lagi, Iya, udah rumahnya terus? renov kontrakan juga. Ngecek bak mandi pula. Benar. Heeh. Kami semakin bingung kenapa kejadiannya sama persis seperti galon kemarin. Nah, berlanjut. Di ruang tengah terdapat jendela. Oke. Setiap pagi gorden jendela tersebut sudah terbuka. Pernah suatu saat kami sekeluarga pergi membantu pembantu untuk nginep dan meninggalkan gorden itu dengan kondisi tertutup. Besoknya kami pulang dan gorden itu sudah terbuka. Kejadian tersebut berlangsung dan tidak berhenti sampai akhirnya kami selesai mengontrak rumah tersebut. Oh, oke. Jadi Kejadian ini berulang selama dia ada di kontrakan itu. Jadi dengan ketika pagi
dia ngerasa udah membuka jendela, cuma tapi dengan sendirinya gorden Ketutup sendiri. ketutup sendiri. Oke. Selama kejadian tersebut, kami mencoba berusaha untuk menghormati mereka dan tinggal berdampingan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pindah dan mencari kontrakan baru. Budget lagi makin horor. Budget lagi. Singkat cerita, kami akhirnya mengetahui bahwa di rumah tersebut memang sering terlihat makhluk yang tidak kasat mata. Namun untungnya selama kami tinggal di sana, mereka tidak menampakkan wujudnya. Tapi pada tahun 2018, saya sempat pulang ke rumah sekitar pukul 2 pagi. Kebetulan saya melewati rumah tersebut, tiba-tiba saya melihat sosok yang lumayan menyeramkan dan mengejutkan saya. Dan semenjak hari itu saya tahu wujud makhluk tersebut seperti apa. Setelah 13 tahun, akhirnya saya tahu apa yang mengganggu saya. Terima kasih. Jadi apa yang ngeganggu? Jadi kayak ada momen ketika dia pulang pagi, melewati rumah itu dengan kondisi mungkin ketika dia udah balik ke rumah. Enggak, tadi apa sih dia bilang apa, wujudnya apa? Dikasih tau gak sih? Nggak dikasih tahu. Jadi mungkin sepenangkapan gua Jot, kan rumahnya direnovasi. Nah, Dia ngontrak. nggak Dikontrakan jauh dari nggak jauh. rumahnya. Nah ketika memang rumahnya udah jadi, dia pindah ke rumahnya. Mm-mm. Nah terus ada waktu ketika dia mau pulang ke rumah sekitar pukul 2 pagi, Lewatin kontrakan yang pernah dia tempati, dia melihat sosok yang sangat menyeramkan. Tapi saya nggak dijelasin ya. Nggak dijelasin, dan akhirnya dia tahu, oh ternyata ketika gua ngontrak di sana, ini yang ngegangguin gua, dari yang air galon habis, terus air bak mandi habis, sama jendela. Tapi ini jadi cerita yang baru pertama kali banget gue dengerin, ada makhluk halus yang nyedot air ya. Biasanya kan nyedot darah gitu Jot ya. Iya, ini air gitu. Apa di dunia sana kurang air? Udah canda ya, jangan ditanggepin setan ya, gitu lah. Maksudnya kan kayak di ya, kalau dari cerita gue ya, ada cerita yang dulu tuh di rumah saudara gue di daerah Ciledug. Jadi kalau di rumah saudara gue tuh waktu itu, kalau menurut saudara-saudara gue ya, gue nggak tahu apakah gue hanyalah anak bocah yang dibohong-bohongin, Iya. apa emang beneran ada. Karena mereka itu bilang katanya memang di rumahnya itu memang ada jin yang bahkan dikasih nama sama mereka. Iya. Namanya Bongki. Ini beneran, gue serius, gue nggak bohong. Slang Dan tapi dong jin lu. ini suka nyetek-nyetekin saklar, lampu, terus suka mindah-mindahin barang. Iseng banget dong Jot berarti ya. Iseng, tapi katanya baik. Cuman ya gue nggak tahu karena pada saat itu gue tidak pernah diwujudkan wujudnya seperti apa. Tapi maksudnya sebenarnya hal-hal kayak gini biasa terjadi dan sering terjadi di mana-mana gitu. Kayak tiba-tiba kayak ada gelas yang bergerak atau mungkin ada benda-benda yang bergerak digerakin. Itu sebenarnya memang bisa, cuman memang itu katanya itu adalah makhluk-makhluk yang tingkat kekuatannya tinggi. Bisa dibilang tinggi karena dia bisa menyentuh barang-barang di dimensi lain kan. Iya, jatuhnya kan kita kan memang beda dimensi. Ya ibaratnya Cuman gini dia lah. Gambarannya kita sebagai manusia, mungkin anak-anak yang indigo atau mungkin ustadz-ustadz atau apalah pemuka agama yang bisa berinteraksi secara langsung, kan ada yang bisa sambil bersentuhan. Bisa sambil bersentuhan, maksudnya dia merasakan energinya dan lain sebagainya. Dan orang itu pun mengeluarkan energi yang besar. Ya mungkin begitupun dengan mereka yang bisa menggeser benda-benda yang ada di dimensi kita, mereka pun mengeluarkan energi yang besar dong. Iya, Gitu. betul. Jadi ya sayangnya sih sebenarnya tadi kayak ini adalah hal-hal yang biasa terjadi. Jadi gue pernah gak ya ngalamin. Tapi gue penasaran Jot, apa sosok makhluk yang Iya, masalah nggak diceritain jelas detail. Tadi gue pas sebenarnya sih awal-awal diceritain sih gue kayak mikir, ini orang ngelindur kali, orang mimpi kali atau apa Iya, gitu. iya, Karena iya, kan iya. ya karena gue nggak pernah dengar cerita ada setan nyedot air sih ya. Jadi gue Nggak ada. kayak bener gak ya gitu. Tapi ya oke lah. Mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan dia pun pada akhirnya dikasih unjuk juga kan. Iya, wujudnya iya. seperti apa setelah Jot, berapa tapi tahun lo pernah kemudian. nggak Jot melihat kita memposisikan dia, lo ngeliat sesuatu kayak bener-bener lo pernah nggak ditongolin? Ditongolin. Kayak depan muka gitu. Ya Jot? pernah gue. Oh iya, yang kayak gue waktu pernah ini ya? cerita Oh kan. iya, yang di Di rumah. gunung. Enggak, ini di rumah gue. Oh di rumah lo. Ini di rumah gua. Jadi Yang gue di tidur di sofa sofa. Belum? Gue lagi di rumah, lagi tidur di sofa. Terus nih sofa panjang kan. Yang di ujung kaki gue tuh ada perempuan. Enggak. Jadi gue cerita lagi tidur di sofa tuh tiba-tiba gue kerap-kerap lah ketiban, ketindihan ya, sleep paralysis lah kalau misalnya kata istilah kedokteran. Terus tiba-tiba gue cuma bisa melekin mata dikit nih. Apaan tuh? Bapak Illuminati Indonesia. Melekin mata dikit, tangan gue tuh keangkat. Terus pas gue merem, terus jatuh lagi.
Udah kan gue panik tuh, udah mulai panik karena udah bener-bener sama sekali nggak bisa gerak. Terus gue ulang lah tuh 2 sampai 3 kali, mata gue melek terus jatuh lagi. Nah udah gitu pas gue melek lagi untuk yang kesekian kalinya, ada sosok perempuan berdiri di ujung kaki gue, kan sofa nih, kaki gue di sini nih. Iya. Nah di situ ada pintu kamar nih, pintu kamar. Jadi ada 2 pintu kamar. Dia berdiri di antara pintu itu, perempuan itu. Makin panik dong gue, karena Iya. gue melihat dengan jelas gitu kan. Rambutnya panjang, putih, ya intinya nutupin muka lah. Gue nggak tahu pada saat itu mukanya seperti apa. Aduh. Karena pas berdiri dia nggak ada itu kan. Udah gitu gue panik tuh, gue baca-baca apa segala macem, gue berontak apa segala macem, nggak bisa. Sampai ada gue melek lagi, das, sejengkal dari muka gue. Anjrit, goblok. Kontol. Anjing. Sejengkal dari muka gue, badan dia melayang di atas badan gue. Badan dia melayang, jadi sejengkal gitu doang. Sejengkal. Di situ gue baru maksud gue bukan kesurupan, tapi gue tuh ngasih kode ke, padahal di belakang gue ya jarak 2 meteran itu ada bokap nyokap gue lagi nonton TV. Gila sih. Gue mengeluarkan suara supaya bangunin gue nggak bisa bangun sendiri. Iya. Akhirnya udah tuh gue dengar suara nyokap gue, tuh si Jody kenapa. Karena memang gue udah sering terjadi hal-hal semacam ini, jadi kayak nyokap bokap gue kayak nggak terlalu panik, kayak nggak nganggep gue kesurupan, iya enggak, jadi kayak udah jod udah. Tapi gue pernah juga Jod. Ini serius waktu gua SMA perpisahan SMA, Oke. wisuda SMA. Jadi gua waktu itu ke Cimacan, di Cibodas, di salah satu villa di Cimacan di Cibodas. Set. Udah nyampe villa, udah udah rame, wah, udah rame, udah rusuh, kamar mandi rusuh. Set, tiba sampai satu momen mau wisuda. Set, ini mau wisuda. Ternyata dasi gue ketinggalan. Di kamar. Jadi kayak jarak dari aula ke kamar villa gue kan jauh Jod. Jauh banget Jod, pasti lumayan lumayan. villanya yang berbukit-bukit gitu ya. Iya benar. Set. Akhirnya gue terpaksa dong. Gue ngambil dasi. Pas gue di tengah jalan. Set. Kok di taman kayak apaan itu ya Jod? Ini gue pertama kali itu gue baru ngeliat sosok yang namanya pocong. Set. Di taman itu. Di taman itu. Gue berhenti. Set. Gue berhenti. Gue liatin tuh itu apaan? Gue bilang itu apaan ya? Gue pantengin, kan bener kata orang kalau kita ngelihat sesuatu makhluk halus, kalau kita nggak ngedip dia makin jelas, dia makin gede. Nah itu yang gue lakuin Jod. Gue liatin. Malah lo tantangin? Gue liatin terus gue liatin. Awalnya lo pada saat itu lo ngeliatin, lo gak bergerak itu gara-gara lo takut apa gara-gara memang lo nantangin? Gue penasaran, nantangin dan takut campur jadi satu gue pokoknya. Gue liatin terus, anjir apaan nih ya kan, set. Anjir, gue kira tuh kayak gedebong pisang gitu doang Jod. Cuma nggak mungkin kan, gedebong pisang kan warnanya coklat. Iya, coklat ini hijau, putih. iya. Gue bilang, gue pantengin terus, gue pantengin. Seret, Makin jelas iya tuh. makin jelas, set. Kayaknya gue kalah nih. Gue bilang. Mulai jiper. Gue jiper, set. Dia makin gitu Jod, kayak Mau ngagetin gue lo ya. Nggak, tapi dia begini Jod. Posisinya kayak set, zigzag gitu Jod. Zigzag, seret, anjing gue merinding. Tapi dia beneran. Gua lari Jod, gue teriak seteriak-teriak ke Jod. Enggak, tapi itu yang gue lakuin Jod ya. Anjir Jod, zigzag gitu Jod. Cuma akhirnya gue cabut. Gue anjing orang makin deket Jod. Iya. Tapi gue pernah dengar itu juga tuh versi cerita pocong yang jalannya zigzag. Zigzag. Iya ternyata itu bener Jod, emang zigzag gitu Jod. Kayak anjir, gue bilang. Gue lari-larinya Jod sambil teriak-teriak. Nah pas gue masuk ke kamar villa, teman-teman gue ternyata masih ada yang masih di kamar. Dia kaget ngeliat gue Jod. Kenapa? Jadi pas Berubah gua masuk, muka lo? krek. Terus kayak ngeliatnya tuh gak ngeliat ke gue, Ke atas ngeliat lo, ke ke belakang. atas. Kenapa dia nempel di atas lo? Besoknya temen gue cerita, Jrin, lu bawa siapa itu pas tadi malam masuk kamar? Anjrit, itu ada orang tinggi banget, gede, palanya gak kelihatan, nembus Saking genteng, gedenya. saking gedenya. Itu sih. Setelah gue ngeliat pocong itu, tapi ngehe sih itu emang. Itu gue baru pertama kali ngeliat pocong. Jadi kayak dia Terus lo dari bangga pertama kali ngeliat pocong? Gede gitu zigzag gitu. Wah, ngehe sih itu. Iya. Gagal dia.
Mau ngagetin, gue udah siap-siap dari awal lu cerita. Udah paham ya. Anjing. Udah lah, udah paham pergerakan lo, udah. Anjing. Ya, tapi itu baru pertama kali. Enggak sih, gue nggak pertama kali untuk mendengarkan cerita pocong yang jalannya zigzag, karena memang gue pernah ada beberapa versi. Gue nggak tahu itu apakah memang suka-suka dia juga sih ya, dia yang jalan, dia urusan dia. Tapi ada juga yang bilang kan kalau dari versi gue, apa yang pernah gue lihat itu sebenarnya pocong itu jalannya pertama tidak lompat-lompat yang jelas, karena pocong itu biasanya melayang. Lo pernah nonton sinetron Si Mumun, Pocong Iya, Mumun? iya. Kayak begitu. Kadang matanya merah, kadang mukanya hancur, kadang Kalau gue gitu-gitu. hitam kalau gue. Jadi kayak dia Matanya hitam. Nggak kucuk-kucuk gitu kayak seret gitu kayak terbang gitu cuma begini. Ya pokoknya gitulah. Iya sih. Yang jelas ya mereka pasti ada. Jadi ya kita hidup berdampingan aja buat followersnya Fajrin yang juga nonton Apa Benar Ada. Jadi Yang udah cerita DM ke gue, terima kasih banget ya. Dan buat teman-teman lainnya yang pengen cerita juga pengalaman-pengalaman bisnisnya, boleh langsung DM ke Instagram gue @dodihendrarto atau Gue @fajrin itu aja. kalau begitu kita berdua pamit.